سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Nah, ternyata langkah Mas Heri ini adalah ciptakan taman, Bapak Ibu. Keren Mas Heri, ya dengan cerdasnya. Saya enggak mau nangkep kupu-kupu nih. Saya enggak mau mengejar-ngejar kupu-kupu nih. Nanti kupu-kupu biar datang sendiri gitu katanya. Jadi Mas Heri ini ada mencangkul tanahnya, ya kemudian tebar benihnya, disirami, setelah itu tumbuh tanaman-tanamannya. Kemudian dari tanaman itu ada bungkul-bungkul buahnya, bungkul-bungkul bunganya gitu ya. Ada mulai tumbuh ya, pupus-pupus bunganya itu bermunculan, akhirnya mekar bunganya. Satu kebun itu, satu taman itu ya Masya Allah, bermunculan bunga-bunganya warna-warni, ada kuning, ada merah, ada biru, Masya Allah, ada juga pinky bunga-bunganya, Masya Allah, kayak uang 100.000 ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang biru-biru 50.000 gitu ya. Ini bunga Bapak Ibu, bukan uang. Ya bunga dulu kita ada bayangkan di kuantum kita. Nah, tentunya pada saat Mas Heri ini melihat ada bunga-bunga bermunculan di sana, Mas Heri bahagia, ya. Di sana melihatnya bahagia, tapi sunatullahnya ya di alam tersebut, di kebun tersebut, di tanam tersebut sunatullahnya terjadi. Ada bunga yang bermekaran, tentunya adalah datang kupu-kupu dari banyak arah. Ya, betul apa tidak? Ya kan? Ada banyak kupu-kupu, Mas Heri tidak usah ngejar-ngejar. Tapi kupu-kupunya berdatangan sendiri. Nah, ini nanti konsepnya Bapak Ibu seperti itu agar uangnya datang sendiri, duduk diam rezeki datang. Nih tahu konsepnya, ya. Nah, Mas Heri ini ya tinggal melihat toh ternyata wah kupu-kupunya datang. Ternyata kupu-kupunya tidak satu jenis. Kupu-kupunya bermacam-macam. Ada yang warnanya biru ya keunguan, ada yang juga pink gitu, ada yang hitam kemudian ada gradasinya kuning gitu. Masya Allah. Itu kan. Nah, ada yang suaranya keren siapa ya? Bunda Bunda Darmawati, tidak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan lancar Bunda Darmawati toli-toli ya. Nah, pada saat itu kupu-kupunya berdatangan nih. Tidak cuma satu, ternyata kupu-kupunya itu berdatangan berjenis-jenis kupu-kupunya. Ada yang kecil, sedang, besar gitu kan. Ada yang bentuknya itu juga beraneka rupa. Ternyata kupu-kupunya datangnya tidak kupu-kupu saja juga. Ada capung, ya, ada serangga-serangga yang lainnya ikut berdatangan menuju ke kebunnya Mas Heri. Nah, pada saat ada malam hari tiba, ternyata Mas Heri tidak galau. Ya udah malam hari tiba, udah aku istirahat toh gitu. Tidak persoalan toh, aku istirahat gitu. Tidak ada galau. Nah, malam hari ini maknanya adalah kehidupan kita kalau ada persoalan, ada ujian, itu tenang toh nih kalau udah punya taman Bapak Ibu. Tenang toh, udah benar-benar kok keren itu dari hati sampai dari lisan sampai ke hati, dari hati sampai ke lisan gitu. Oh keren malam hari tiba nih. Kalau orang biasa malam hari tiba kan galau, waduh gelap, mati lampu aja udah takut gitu kan. Tetapi Mas Heri malam hari tiba biarin aja enggak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal, aku istirahat gitu kata Mas Heri gitu kan. Nah kemudian Mas Heri punya pedoman, besok ada matahari pasti nanti kupu-kupunya akan berdatangan lagi bersama teman-temannya. Celing, ternyata betul. Jadi ternyata betul esok harinya ada matahari, ya kemudian di sana tamannya itu indah, luar biasa, kupu-kupunya berdatangan kembali. Dan Mas Heri tidak tahu, dia kupu-kupunya itu datang dari mana, ya, tidak tahu rumahnya. Mas Heri tahunya mereka berdatangan dengan teman-temannya. Nah, inilah konsepnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah tercipta adanya taman yang indah, Bapak Ibu tuh tidak tahu rezekinya itu berdatangan dari mana-mana, tidak cuma satu rezeki tapi beraneka rupa. Yaitu tadi ya, ada kesuksesan, ada kemuliaan, ada finansial, ada kesehatan,
ada kebahagiaan, ada kemuliaan keluarga, Masya Allah, ada keberlimpahan, keberkahan, Masya Allah. Itulah kupu-kupunya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai taman di hati dan terjaga, seperti halnya Mas Heri yang mempunyai ada taman yang indah, bunganya bermekaran, kupu-kupunya berdatangan sendiri bersama teman-temannya. Mas Heri tidak tahu dari mana itu, yang datangkan adalah Allah. Sunatullah terjadi setelah bermekaran ada bunga-bunganya. Nah, ternyata pendidikan di negara kita adalah beda, bukan mengajarkan ada membuat taman, tetapi mengajarkannya menangkap kupu-kupu. Coba ini dipahami. Saya pertama kali mendengarkan ada magnet rezeki seperti ini, saya tidak paham. Apa sih ya, kok konsep magnet rezeki seperti itu? Saya sampai berkali-kali gitu Bunda Pita tidak paham-paham. Oh ternyata kayak gitu. Jadi kayak gitu. Makanya saya bisa menerangkannya nih Bapak Ibu karena udah paham ya. Tadinya kan tidak paham nih, apa sih ya kok taman, kupu kayak gitu kan. Nah ternyata sekarang ini di pendidikan ya di negara kita itu banyakan adalah diajarkan menangkap kupu-kupu. Coba Bunda Pita kalau ngajarin anak SD gitu kan, kebanyakan menangkap kupu-kupu gitu kan. Nah bagaimana seperti itu gitu ya. Contohnya seperti ini. Untuk apa ya anak-anak kita atau kita dulu waktu kecil ya, waktu kecil dan remaja ya, kita disuruh belajar rajin. Yang rajin ya nak belajarnya gitu kan. Ternyata untuk apa nih? Dapat nilai yang bagus. Nilai Bapak Ibu, bukan akhlak. Nilai. Kadang akhlak tidak diajarin gitu. Akhirnya nilai bagus tapi tidak sopan. Coba gimana? Nilai bagus tapi tidak menghargai yang tua gitu, tidak menyayangi yang muda gitu kan. Nilai bagus tapi ternyata maaf ya, liar, nakal kayak gitu kan. Ini kan banyak terjadi. Karena dulu waktu saya SD juga ya. Ya Allah orangnya tuh pinter sekali teman saya itu. Tapi senangnya tuh godain, bawain itu ulet. Anak-anak perempuan itu ini ditakut-takutin gitu. Ya Allah aku ingat itu iya ya enggak diajarin masalah adanya etika gitu kan. Nah, kemudian apalagi disuruh rajin belajar ya, supaya untuk apa? Nanti bisa kuliah di kampus yang bagus gitu. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Berlomba dalam materi. Ini loh saya kampusnya bagus. Ini loh saya kuliah pakai mobil. Ini loh saya anak orang kaya. Coba mana nyaman di sana Bapak Ibu? Yang ada tergerus dengan persoalan, saling iri. Nah, maka terjadi ada bentrokan antar remaja gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kemudian apalagi belajar ya yang rajin. Tadi nilainya bagus kan? Padahal nilai itu bisa dikatrol. Nah, dikatrol ini ditambahin. Akhirnya tidak ada kejujuran, tidak ada amanah gitu ya. Tidak mau tanggung jawab kan? Pengennya pokoknya nilai bagus, saya tidak mau belajar. Nah, zona nyaman. Kalau sudah seperti itu, bagaimana negara kita Bapak Ibu? Kalau generasi mudanya seperti itu, tidak mau bekerja keras, tetapi inginnya dapatnya banyak. Dari mana? Akhirnya korupsi. Mengerikan bukan? Ya kan? Kemudian belajar yang rajin supaya apa? Nanti bisa kuliah, setelah kuliah di kampus yang bagus supaya apa? Dapat pekerjaan. Nah, karena zona nyaman, dapat pekerjaannya dari mana? Ternyata dari nyogok. Bayangkan, padahal suap itu dosa. Suap itu luar biasa, dosanya besar. Bahkan akhirnya seumur hidupnya makan uang yang bukan haknya. Ini kejadian betul itu saya melihat ya dengan mata kepala sendiri. Orang yang hidupnya nih dari nyogok itu dapat pekerjaannya. Bayangkan anaknya, istrinya, keluarganya dikasih makan dari gaji uang yang dulu dia suapkan di situ di kantornya. Bayangkan keluarganya tidak bahagia Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia kemudian tidak ada iman, tidak ada takut sama siapapun ya. Bisa jadi adalah uang-uang apa juga diterima semua. Akhirnya apa? Dia tidak senang ada di rumah. Melihat istrinya tidak cantik, akhirnya selingkuh.
anak-anaknya nggak senang di rumah. Akhirnya ada yang balapan, ada yang nggak jarang di rumah, ya ada yang akhirnya ya dalam tanda kutip berandalan kayak gitu kan. Nah, ini bagaimana dalam pendidikan negara kita seperti ini perlu dibenahi tentunya. Ya kemudian apalagi? Setelah dapat pekerjaan, ya kemudian belajar yang rajin, biar nanti bisa dapat nilai yang bagus, bisa kuliah di kampus yang bagus, ya kemudian dapat pekerjaan supaya bisa menikah. Mana bahagia Bapak Ibu menikah dengan keadaan yang seperti itu. Memang Bapak Ibu dan Bunda Pita, zaman dulu waktu saya menikah itu tidak ada ilmu parenting Bunda Pita. Dan saya merindukan sekali adanya siraman-siraman itu. Karena Bapak Ibu mohon maaf sekali ya, mohon maaf ya untuk yang kaum bapak-bapak ya. Ada sepasang remaja menikah, ya. Sepasang remaja nih, ya ada Mbak, ada Mas, ya menikah. Kemudian katanya gini, aku menikah karena cinta. Nah, makan tuh cinta gitu ya. Setelah menikah nih beberapa bulan, kan bulan madu namanya, indah gitu kan. Tetapi dari bulan berikutnya biasanya yang tersakiti, yang selalu dipojokkan, siapa Bapak Ibu? Biasanya adalah perempuannya. Kepahitan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin enggak Bu, saya sekarang ya enjoy saja karena mungkin sudah sering ngaji. Kalau dulu saya enggak ada kayak gitu. Coba dari KUA datang cuma menyampaikan ada qobel itu saja, salaman selesai pulang. Enggak ada tausiahnya, enggak ada nasihat perwakawinan. Ya akhirnya kan sepasang suami istri itu udah menjalani kehidupannya itu dengan egonya masing-masing. Yang terjadi bagaimana Bapak Ibu? Bahagia apa tidak? Tidak ada bahagianya Bapak Ibu ya. Istrinya merasa terzolimi kemudian membalas. Kemudian suaminya berasanya istrinya juga tidak mau patuh, kemudian nanti melakukan ada penekanan kembali. Akhirnya apa? Seperti saling tampung. Nah di kuantumnya nih, kalau sudah seperti itu kira-kira rezeki bagaimana? Ke kantor tidak semangat, bekerja mau bisnis juga tidak ada ide, karena energinya telah terkuras di keluarga. Nah kalau sudah seperti itu pula si istri ini punya anak, ya akhirnya istrinya tanpa sadar, di bawah sadarnya itu ingin membalas kekesalannya dengan suaminya, ya pada suaminya kan tidak bisa balas nih, balasnya ke anak. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana generasi Indonesia seperti ini. Rezeki akhirnya menjauh. Karena apa? Karena memang tidak menciptakan taman. Ya, konsepnya adalah mengejar kupu-kupu. Bahagianya di mana? Bahagianya akhirnya menjauh. Nah, coba kalau kita konsepnya nih kayak Mas Heri tadi, ya. Kita konsepnya adalah untuk mendapatkan kupu-kupu. Ya, untuk bisa mendatangkan kupu-kupu. Akhirnya apa? Mungkin lebih lama nih, ya, ada mencangkul dulu, ya, menyiram dulu tanahnya biar gembur, menebar dulu gitu kan. Menebar benihnya, benih tanaman. Kemudian setelah itu tumbuh tanamannya, ya dijaga dari ada hama-hama di sekitarnya, ya yang mau mengganggunya, rumput-rumput liar, ya, dan juga mungkin ada hewan-hewan yang mau mengganggunya, ya dihalau gitu kan. Cukup lama, tetapi juga kebahagiaannya itu melanggeng Bapak Ibu kalau ada menciptakan